Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Yulinda dengan NPM 25412023 dari Prodi Akuntansi 25A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Islam di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Oke, langsung saja. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Seperti itu. Lalu, ekonomi Islam adalah ilmu, ini secara definisi, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Tujuan ekonomi Islam ada 6. Yang pertama, meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil. Lalu, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi. Lalu yang terakhir, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Selanjutnya, prinsip-prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Itu ada tauhid, keadilan, lalu kenabian, dan hasil. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia itu ada Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT, dan Pasar Modal Syariah. Perbankan syariah itu ada Bank Syariah, dibagi menjadi 2, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Lalu ini ada bank umum konvensional, itu dibagi jadi 2 juga, yaitu sistem konvensional dan unit usaha syariah. Selanjutnya, pengertian bank syariah. Apa sih itu bank syariah? Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah. Ada 5 prinsip bank syariah. Yang pertama, prinsip bagi hasil. Lalu yang kedua, prinsip penyertaan modal. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan. Lalu yang terakhir, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Selanjutnya, peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah Indonesia. Fungsi bank syariah yaitu sebagai manajer investasi, jasa keuangan, investor, dan fungsi sosial. Kajian terhadap asuransi. Yang pertama, unsur goror terdapat pada bentuk akad perikatan yang melandasi penutupan polis. Yang kedua, unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi atau pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Yang ketiga, unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan fund manager companies. Definisi pegadaian syariah. Menjadi suatu benda berharga dalam pegadaian syaro sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya. Rukun dan syarat pegadaian syariah. Yang pertama, rohin, yaitu orang yang menggadaikan. Kedua, murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Yang ketiga, marhun, yaitu barang jaminan. Syaratnya mempunyai nilai menurut syariat, lalu harus ada pada waktu akad,
Lalu harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Marhun bih dan hutang harus jelas. Rahin dan murtahin harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim pada waktu akad. Lalu ijab dan qabul, pernyataan gadai dari para pihak. Nah, ini keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rohin, kesesuaian qabul dengan ijab, lalu masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya. Persambungan qabul dengan ijab dalam majelis akad. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil. Menurut Hosen dan Hasin Ali, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan nilai dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam yaitu keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Lalu menurut Heri Sudarsono 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sodaqoh. Fungsi BMT. Baitul Ma'al, bait sama dengan rumah, ma'al sama dengan harta. Menerima titipan dan zakat, infak, dan sodaqoh, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Lalu Baitul Tamwil, bait sama dengan rumah, at-tamwil sama dengan pengembangan harta. Melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selanjutnya, dasar hukum BMT. Dalil Al-Quran, surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Ma'al didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Lalu dalil Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 280. Selanjutnya konsep dasar pasar modal syariah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, fikih, ibadah, dan muamalah. Lalu prinsip pasar modal syariah. Ini ada 5. Yang pertama, pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta dengan pemilik usaha dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar tidak boleh menimbulkan keraguan dan menyebabkan kerugian. Yang keempat, investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Yang terakhir, investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan atau demand. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.